Monggo. Assalamualaikum. Monggo. Dimulai. Mas, kita mulai, Mas. Cek. Kita mulai, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu taman-taman surga di dunia. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang semoga bermanfaat, yaitu tentang bahaya dosa ghibah, bahaya dosa ghibah. Baik jamaah yang berbahagia, salah satu nikmat yang besar, yang wajib, yang harus kita syukuri adalah nikmat kita memiliki lisan dan bisa berbicara. Nikmat lisan dan nikmat bisa berbicara. Karena ada beberapa makhluk yang dia itu punya lisan tetapi tidak bisa berbicara. Berikan contoh, Bu. Makhluk yang dia punya lisan tetapi dia tidak bisa berbicara. Ya mungkin seperti sapi, ya. Sapi itu punya lisan tapi dia tidak bisa berbicara, ya. Hukum asal, ya, hukum asal. Kemudian kambing, kemudian kucing, ya. Yang kedua, ada makhluk yang dia tidak punya lisan tetapi dia bisa berbicara. Ada beberapa makhluk yang dia itu punya lisan tapi dia tidak punya lisan tapi bisa berbicara. Karena untuk bisa berbicara itu tidak harus punya lisan, ibu-ibu. Contoh makhluk yang dia tidak punya lisan tetapi dia bisa berbicara. Seperti misalkan tangan dan kaki ketika nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin ayat 65, ayat yang sudah hafal jenengan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu mulut manusia itu ditutup, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka itu berbicara, Bu. Berarti kaki bisa ngomong, tangan bisa ngomong, Bu. Kemudian contoh yang lain seperti kulit. Kulit bisa berbicara, Bu. Bisa dilihat di surat Fussilat ayat 21. Kulit bisa ngomong. Surat Fussilat ayat 21.
Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Mereka mengatakan kami kulit bisa ngomong, menjadi saksi, bisa berbicara karena ditakdirkan Allah bisa berbicara. Kemudian juga bumi bisa berbicara. Bisa dilihat di surat Al-Zalzalah ayat 4. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu bumi berbicara, mengkhabarkan, memberitakan. Kemudian semut bisa berbicara seperti semut di zaman Nabi Sulaiman. Bisa dilihat di surat An-Naml ayat 18 ya. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Nanti Raja Semut itu ngomong dengan pasukannya, wahai para semut, pasukan semut, masuklah kalian ke dalam lubang kalian, ke dalam sarang kalian, agar tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Ini contoh hewan, barangkali dia nggak punya lisan tapi bisa ngomong. Kemudian neraka bisa ngomong, bisa bicara, bisa dilihat di surat Qaf ayat 30. Yauma taqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Ternyata neraka itu ketika penghuni neraka sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, neraka ini masih banyak tempat kosong. Jadi ketika manusia dan jin sudah dimasukkan ke dalam neraka seluruhnya, ternyata neraka ini masih kosong, masih banyak tempat-tempat yang kosong. Masih banyak kapling-kapling yang kosong. Akhirnya neraka bicara sama Allah, hal mim mazid, ya Allah apakah ada tambahan lagi? Neraka minta tambahan, Bu. Padahal manusia sudah habis, jin-jin sudah habis. Ternyata neraka masih minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala, saking luasnya dan saking dalamnya neraka. Kemudian di antara makhluk yang mungkin dia tidak punya lisan tapi bisa ngomong, seperti Nabi SAW pernah dikasih daging kambing oleh wanita Yahudi, tapi ternyata dagingnya itu dikasih racun, Bu. Akhirnya dagingnya ngomong, ini masmumah, aku ini daging yang beracun. Jadi dia ngomong, didengar oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW juga pernah mendapatkan salam dari batu di kota Mekah. Jadi batu itu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian juga pelepah korma yang dipakai Nabi untuk bertelekan ketika khutbah Jumat itu juga pernah menangis dan tangisannya didengar oleh para sahabat. Dan kemudian para sahabat juga pernah mendengar sebagian makanan bertasbih. Jadi makanan bertasbih didengar oleh para sahabat, Bu. Ini contoh-contoh ada sebagian makhluk yang mungkin dia tidak punya lisan, tapi dia bisa berbicara, bisa ngomong. Yang ketiga, ada makhluk yang dia tidak punya lisan dan juga tidak bisa ngomong. Seperti tembok, mungkin gelas, kemudian mungkin tisu, meja, kursi, kipas. Ini benda-benda di sekitar kita ini, mereka tidak punya lisan dan tidak bisa ngomong. Yang keempat, ada makhluk yang dia punya lisan dan bisa ngomong. Sinten, Bu? Jenengan dan kita. Jadi ada 4 makhluk punya lisan tapi nggak bisa ngomong. Yang kedua, tidak punya lisan tapi bisa ngomong. Yang ketiga, apa, Bu? Yang ketiga, tidak punya lisan dan tidak bisa ngomong. Yang keempat, punya lisan dan bisa bicara, yaitu manusia dan jin. Baik. Jadi nikmat yang besar ini, nikmat lisan dan nikmat bisa berbicara ini wajib untuk kita syukuri. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Balad ayat 8 sampai 9. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian dua mata, ainain, wa lisanan, satu lisan, wa syafatain, dan dua bibir. Kemudian juga di surat Ar-Rahman ayat 3 sampai 4. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia, 'allamahul bayan, dan Allah yang telah mengajari manusia bisa ngomong. Jadi kita punya lisan, punya lidah, dan kita bisa bicara itu karena karunia dari Allah. Ada orang yang dia punya lisan, Bu, tapi nggak bisa ngomong. Sinten? Ya, orang bisu gitu. Ada ya, manusia dia punya lisan tapi tidak bisa ngomong. Makanya ketika kita punya lisan dan kita bisa berbicara, itu karunia, nikmat, anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Dengan kita bisa bicara, kita bisa komunikasi, kita bisa bisa saling menyapa, kita bisa menyampaikan aspirasi, kita bisa menyampaikan pendapat dan yang lain. Baik, dengan sebab lisan seseorang itu mudah masuk surga. Dengan sebab lisan seseorang bisa mudah masuk surga, Bu. Karena banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh lisan. Banyak ibadah-ibadah yang bisa dikerjakan oleh lisan, seperti apa, Bu? Ibadah lisan, membaca Al-Quran, zikir, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kemudian azan, iqamah, saling menasihati, nahi mungkar, amar ma'ruf, kemudian takbiran, membaca Quran, wirid, zikir, banyak ibadah-ibadah lisan. Bahkan terkadang ada ibadah mudah, ibadah ringan, ibadah yang sangat enteng dan pahalanya sangat besar. Contoh Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani alal lisani. Ada dua kalimat yang dia ringan di lisan, mudah diucapkan. Thaqilatani fil mizan, tetapi berat di timbangan, sangat berat di timbangan di akhirat. Habibatani ilar rahman, dan dia dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi dua kalimat yang mudah diucapkan, ringan di lisan, dicintai oleh Allah, kemudian dia berat di timbangan di akhirat. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, ibu-ibu. Jadi banyak ibadah yang ringan yang bisa dilakukan oleh lisan, Bu. Kemudian contoh yang lain, Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia membaca Al-Quran, barang siapa yang dia membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan, satu kebaikan yang akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kalau 2 huruf 20 kebaikan. Ini minimal loh, Bu. Jadi dengan alif lam mim 30 kebaikan. Mudah, ringan, Bu. Tetapi Bu, sebaliknya, lisan juga sangat memudahkan seseorang untuk terjatuh ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana lisan itu bisa menyebabkan seseorang jatuh atau masuk ke dalam surga yang tinggi, lisan juga bisa menyebabkan seseorang terjerumus, terjatuh, tersungkur ke dalam neraka jahanam yang paling dalam. Karena ternyata banyak juga maksiat-maksiat yang bisa dikerjakan oleh lisan kita.
dan sangat banyak Bu nggih. Berikan contoh Bu, maksiat lisan. Ghibah yang kita bahas nanti nggih insyaallah. Ghibah, adu domba Bu nggih, sumpah palsu Bu, menuduh yang tidak-tidak, mencaci maki, mengumpat, mencela nggih. Terus lagi Bu, apalagi Bu? Fitnah nggih. Dusta, bohong, banyak nggih maksiat-maksiat yang bisa dilakukan oleh lisan nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nggih, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Kata Nabi, ada seseorang yang dia mengucapkan satu kalimat, bi kalimatin min sakhatillahi, dia mengucapkan satu kalimat saja yang dia itu enggak peduli. Mungkin dianggap sepele, dianggap kecil, dianggap enteng, dianggap biasa. Tetapi ternyata dengan satu kalimat itu menyebabkan dia diseret dan dijatuhkan ke dalam neraka jahanam yang paling dalam. Dia mengucapkan satu kalimat yang dia nggak sadar, dia nggak merasa, dianggap biasa, dianggap sepele. Ternyata satu kalimat itu menyebabkan dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam, ibu-ibu. Ini dahsyatnya ucapan, ibu-ibu. Bahayanya lisan, bahayanya ucapan, bahayanya lisan. Si fulan Bu, dari lahir dia sudah Nasrani misalkan, lahir dia sudah Nasrani. Sampai usia 70 tahun dia Nasrani. Kemudian usia 71 tahun dia masuk Islam. Hari Senin masuk Islam. Hari Senin pagi masuk Islam, bersyahadat. Membaca 2 kalimat syahadat jam 7 pagi. Jam setengah 8 pagi dia mati. Dia puluhan tahun, dia mungkin pendeta, mungkin dia pastor, dia kafir, dia jahat, korupsi, nyolong, mabuk, teler, mendem, intinya dia kafir dan penjahat. Di usia 71 tahun, hari Senin jam 7 pagi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia masuk Islam, dia mu'alaf. Jam setengah 8 pagi, setengah jam setelah dia masuk Islam, dia mati Bu. Kira-kira tempatnya di mana Bu? Insya Allah dia masuk surga Bu. Padahal dia belum sholat, belum puasa, belum sujud sekalipun. Berarti gara-gara ucapan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat yang ringan, yang mudah, yang gampang, ternyata menyebabkan dia masuk surga. Sekarang sebaliknya. Ada orang muslim, lahir muslim dia. Bertahun-tahun sholat, puasa, umroh, zakat, haji, wirid, dzikir, bla bla bla, semua kebaikan dilakukan. Usia 70 tahun dia murtad. Dia murtad. Dia mengatakan Yesus ternyata anak Tuhan. Misalnya Bu nggih. Selama ini dia meyakini Yesus itu nabi. Isa itu nabi Allah, Rasulullah, utusan Allah. Di usia 71 tahun dia berganti keyakinan. Dia meyakini Yesus itu adalah putra Allah. Lalu dia murtad, masuk Kristen. Setengah 8 pagi, setengah jam setelah dia murtad, dia mati. Tempatnya di neraka, kekal selama-lamanya. Semua kebaikan dia puluhan tahun hancur, habis, hangus, hilang, tak berbekas. Inilah bahayanya lisan, ibu-ibu. Ya, makanya Bu sering tak sampaikan mungkin, ucapan selamat Natal itu bukan perkara kecil loh Bu. Sebagian kaum muslimin kan mereka kadang bermudah-mudahan mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani ketika di hari Natal 25 Desember. Mereka menganggap sepele Bu. Bukan perkara kecil itu. Itu bukan perkara sepele. Mengucapkan selamat Natal bukan perkara kecil Bu. Itu kalau dia meyakini konsekuensi dari ucapan selamat Natal. Natal kan ya kelahiran toh Bu. Kan ada disnatalis mungkin. Nah, sama ada disnatalis. Itu kan
meyakini apa ya? Kalau dia meyakini Isa itu anak Allah, Yesus itu putra Allah, dia bisa murtad dengan ucapan selamat Natal. Maka bukan perkara kecil itu, perkara besar menyebabkan dia bisa jadi murtad. Memang ada subhat Ibu, ada subhat dari sebagian tokoh mereka nggih. Kalau saya mengucapkan selamat kepada dokter, contoh Bu. Ada orang dia di wisuda. Ada orang dia di wisuda menjadi dokter. Lalu saya mengucapkan selamat kepada dia, apakah otomatis saya menjadi dokter? Tidak. Ada orang dia misalkan jadi presiden. Lalu saya mengucapkan selamat kepada dia sebagai presiden, apakah otomatis saya menjadi presiden? Enggak. Ya sama. Ketika saya mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani, apakah saya otomatis menjadi Nasrani? Nah, kata dia enggak. Maka saya jawab, betul. Memang ketika jenengan mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani, jenengan tidak otomatis menjadi Nasrani, betul. KTP Anda masih Muslim, pakaian Anda masih pakaian Muslim, masih pakai peci, masih pakai sorban, barangkali kan tokoh dia. Mungkin masih pakai sarung, mungkin barangkali dia masih dipanggil ustadz. Tapi ingat, di sisi Allah status Anda bisa jadi menjadi kafir. Memang status di dunia masih Muslim dia, status di dunia. Tapi bisa jadi di sisi Allah Anda sudah kafir. Mungkin, ya mungkin. Kenapa Anda tokoh? Dia punya ilmu, dia berpendidikan, gak ada subhat. Jelas begini? Jadi bisa jadi, tak ulang, ketika ada orang Muslim yang dia mengucapkan selamat Natal, memang dia nggak otomatis jadi Kristen, enggak. Wong KTP-nya masih Islam kok. Dia masih sholat kok, tapi bisa jadi di sisi Allah, bisa jadi Anda sudah kafir. Mungkin. Inilah bahayanya ucapan ibu-ibu. Bukan perkara kecil, ngaten. Makanya jangan sampai kita mengucapkan selamat Natal ketika tanggal 25 Desember. Jenengan punya tetangga Kristen, toleransi wajib, harus toleransi. Tapi ingat, toleransi yang benar itu toleransi yang punya dua sifat. Tidak mengganggu dan tidak membantu. Ngoten Bu? Ustaz, kalau dulu belum tahu ilmunya pernah mengucapkan selamat Natal, apakah perlu syahadat lagi ya Ustaz? Ya tidak usah. Semoga Allah mengampuni. Sudah, tidak perlu membaca syahadat lagi. Enggak usah. Baik Bu. Jadi Bu, kalau jenengan punya tetangga yang Nasrani, ketika mereka merayakan Natal, Bu, dua Bu, jangan dibantu dan jangan diganggu. Sudah kan mau Natal malam silahkan, kami nggak ganggu kok, ngoten Bu. Tapi kita juga nggak bantu, jangan ganggu, jangan. Jelas Bu, inilah toleransi yang fair Bu, toleransi yang adil. Ganggu jangan, bantu jangan. Ini dalam masalah toleransi beragama. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kalau panjenengan misalnya punya usaha catering, pendeta telepon, Bu, tanggal 25 Desember besok, jenengan tak pesani 100 dus untuk makan siang acara Natal. Nggak boleh. Nggak boleh, Bu. Itu nanti termasuk tolong-menolong dalam kemaksiatan. Tapi ini jenengan nggak tahu boleh. Nggak tahu ya boleh. Misalnya contoh ngenten, panjenengan misalkan dipesan sama fulan. Jenengan nggak tahu, Pak atau Bu, saya pesen nasi 100 dus. Sudah itu tok. Ternyata setelah jadi, tolong Bu dikirim di gereja. Nah, dan wis kadung ini kan jenengan nggak tahu, semoga dimaafkan. Tapi kalau sejak awal tahu, maka tidak boleh. Ngoten Ibu-ibu. Ini bahayanya ucapan, Bu, bahayanya ucapan. Dalam Bu.
Enggak boleh, Bu. Enggak boleh. Nggih, enggak boleh. Bu. Bagaimana kalau bekerja sama orang kafir? Nah, gini, ngeten Bu. Kita itu ibu-ibu, kita boleh bermuamalah, berteman, berkawan, bertetangga, berbisnis dengan orang-orang kafir. Jadi gini Bu, kita itu boleh membantu mereka, menolong mereka dalam urusan dunia murni. Ini kuncinya Bu. Kalau dalam urusan dunia murni silahkan. Ada pendeta kelaparan kita kasih makan boleh? Boleh. Anaknya pendeta nggak bisa sekolah kita sekolahkan boleh? Boleh. Ada pendeta nggak bisa minum kita kasih minum boleh. Pendeta kecelakaan kita antar ke rumah sakit boleh? Boleh. Panjenengan jam 3 malam bangun, wudu mau sholat tahajud. Ketika mau takbir tiba-tiba tetangga pendeta ngetok pintu, tok tok tok, Bu, tolong jenengan yang punya mobil, anak saya mau melahirkan, antar ke puskesmas. Jenengan sholat tahajud apa nganter Bu? Nganter. Jelas sih? Nganter. Boleh, boleh. Dalam urusan dunia murni bebas. Mau tadi dagang, bisnis, silahkan. Termasuk kerja boleh. Tapi kalau sudah masalah agama, keyakinan, ibadah, mahdhoh, lakum dinukum waliyadin, maka boleh. Jenengan punya pembantu rumah tangga Nasrani boleh. Sebaliknya kita kerja di sebuah perusahaan milik orang Cina kafir boleh? Boleh. Tapi ingat, kalau sudah masalah agama, akidah, lakum dinukum waliyadin, termasuk misalkan tanggal 25 Desember jenengan disuruh memakai pakaian apa itu? Topi Sinterklas. Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu sudah masuk ke ranah ibadah. Itu sudah masuk ke ranah akidah, maka tidak boleh. Ngaten. Jelas Bu? Jadi kalau masalah dunia murni silakan. Tapi kalau sudah ibadah akidah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kata nih Ibu. Baik, kembali ke materi Bu. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Bu. Kata orang, lesan itu, lidah itu kan tidak bertulang. Kata orang, lesan, lidah tidak bertulang. Oleh karena itu, karena lesan itu tidak bertulang, maka aktivitas lesan sangat cepat. Aktivitas lesan sangat cepat. Ada orang bicara seperti ini Bu, kue iki lho hula-hulu kaya kebu. Misalnya kue iki hula-hulu kaya kebu. Apakah butuh waktu 1 menit? Enggak sampai, paling 1-2 detik Bu. Tetapi akibatnya panjang. Cuman ngomong kowe iki hula-hulu kaya kebu. Cuman 1-2 detik lah, tapi akibatnya panjang. Contoh ada seorang murid misalnya di SD. Mungkin gurunya jengkel tadi dicela seperti itu. Kowe iki lho rembes ra tau adus kaya wedhus. Misalnya Bu nggih. Maka sing tatu ati Bu. Sing tatu ati, omongan itu akan dibawa sampai dia mungkin lulus. Mungkin dia kuliah, dia kerja, dia sudah punya anak, bahkan sampai mati dibawa. Nek ketemu sama Pak Guru itu kelingan, kayak lho Pak Guru saya tahu ngomong kayak aku rembes kayak wedhus. Nah, itulah lesan Bu. Jadi lesan itu aktivitasnya cepat. Untuk ngomong hula-hulu kaya kebu, kowe iki pesek, kowe iki ngentutan, kowe iki itu enggak butuh waktu lama. Aktivitasnya cepat. Dan tadi jangkauannya luas. Kita ingin menyakiti orang dengan tangan ya jarak dekat, ingin mukul, ingin jewer jarak dekat. Kita ingin menyakiti orang dengan kaki jarak dekat. Tapi kalau lesan bisa menyakiti orang yang jauh. Lesan bisa menyakiti orang di luar kota. Sakit Bu? Sakit. Lesan bisa menyakiti orang di luar negeri. Bahkan lesan bisa menyakiti orang yang sudah mati. Si A sudah mati 30 tahun yang lalu, masih bisa disakiti lesan. Masih bisa dicaci maki lesan. Bahkan janin yang belum lahir bisa disakiti oleh lesan.
Paling kok nek lahir iki lho kaya bapake kae, senengan udat udut. Lah, anake urung lahir wis dicela, Bu. Sudah bisa disakiti sama lesan. Kalau yang sudah mati tapi contohnya Ya misalnya menggibah dia, mencaci maki dia. Kayak mbiyen Pak RT iki lho mbiyen. Nek dadi RT iki lho, leda-lede, nah belendas-belendus, udat udut. Nek kerja bakti mek ngongkon trok. Padahal wis mati 30 tahun yang lalu, Bu. Masih bisa disakiti oleh lesan. Dan nanti kita bahas, Bu, insyaallah. Nggih, hibah, Bu, nggih. Bahkan, Bu, nggih, bahkan lesan bisa menyakiti Allah, bisa menyakiti Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka menuduh Allah punya anak. Ini menyakiti Allah, Bu. Menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jenengan mau menyakiti Allah dengan tangan piye? Menyakiti Allah, Allah enggak terlihat. Ada orang ingin menyakiti Allah dengan kaki, bagaimana caranya? Tapi kalau menyakiti Allah dengan lisan bisa. Menuduh Allah zalim, menuduh Allah bengis, menuduh Allah tidak adil, menuduh Allah tidak pecus mengurus dunia misalkan nggih. Naudzubillah, menuduh Allah itu kejam, takdir Allah kejam, menuduh Allah itu jahat dan seterusnya bisa dengan lisan. Dengan lisan, Tapi kalau kita menyakiti Allah dengan tangan, dengan kaki ya nggak bisa. Dengan lisan seseorang bisa menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad sudah wafat ribuan tahun yang lalu, masih bisa disakiti oleh lisan. Nabi dituduh yang tidak-tidak, Nabi disakiti yang tidak-tidak, banyak. Inilah lisan. Baik. Kemudian Bu nggih, lisan itu akibatnya panjang nggih, aktivitasnya cepat, jangkauannya luas. Tadi bisa menyakiti orang di luar kota, di luar bahkan antar alam nggih. Alam barzah tadi, alam rahim, tadi janin. Dan lisan itu akibatnya panjang, akibatnya lama. Bu, ya tadi ada orang diomongi kowe iki lho. Hula-hulu kaya kebu itu sampai dibawa mati, Bu. Sing tatu atine tambane angel, nggih. Kalau tangan kita, badan kita ini kena peso, nggih, beli obat di apotek 1-2 pekan sembuh garing, Bu, nggih. Nggih, kalau badan kita kena peso, kena silet, beli obat di apotek mungkin 1-2-3 pekan sembuh garing. Tapi nek sing tatu ati pripun, Bu? Dibawa mati, nggih, dibawa mati. Diomongi leda-ledi kaya dele, nggih. Misalnya ya, Bu. Makanya kata orang nggih, kalau pedang melukai badan, obat bisa dicari, obat bisa dibeli. Tapi kalau lesan melukai hati, kemana obat? Hendak dicari, nggih, Masya Allah. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Bu. Makanya Nabi memberikan 2 pilihan, nggih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hanya 2 pilihan. Falyakul khairan, bicara yang baik atau diam. Dan Bu, hanya 2 pilihan, Bu. Bicara yang baik atau diam. Sebagaimana kalau kita ngomong kebaikan itu ibadah, Bu. Bicara yang baik itu mendapatkan pahala, diam juga ibadah. Dan Bu, diam juga berpahala. Diam juga berpahala. Bicara baik itu ibadah, maka diam juga ibadah. Kata Ibu-ibu. Baik, pada kesempatan sore hari ini, Bu, kita akan membahas salah satu dosa lisan yang sering kita lakukan. Ini dosa saya dan dosa panjenengan, yaitu ghibah. Siapa di antara jenengan yang tidak pernah ghibah? Boleh pulang dulu. Nah, itu. Ini maksiat saya dan maksiat panjenengan, maksiat kita bersama, Bu nggih. Mungkin saya yakin jenengan mungkin nggak pernah ngerampok, mungkin jenengan nggak pernah zina, mungkin jenengan nggak pernah
minum khamr. Mungkin jenengan nggak pernah membunuh, tapi mungkin jenengan pernah ghibah. Pernah apa sering, Bu? Nah, salah pertanyaan. Mungkin sering mungkin. Kita sampai lupa nggih berapa ratus orang yang pernah kita ghibah nggih. Baik, yang karena memang Bu nggih, karena memang ghibah itu apa ya Bu nggih? Ya lezat nggih, lezat enak nggih. Jadi bumbu pembicaraan asik gitu, asik memang. Terutama ibu-ibu nggih, ketika ada arisan RT, dawis nggih. Arisannya 1 jam, ghibahnya kadang 2 jam nggih. Memang ghibah itu lezat, manis nggih. Sebagaimana ibadah itu ada lezatnya, ada enaknya, maka maksiat juga ada lezatnya. Makanya gini Bu, kalau seandainya nggih maksiat itu murni keburukan, manusia mau ngelakoni toh Bu? Tak ulangi. Kalau maksiat itu murni buruk, murni pahit, murni getir, murni jelek buruk, nggak ada manfaatnya blas, manusia nggak mau melakukan toh Bu? Pertanyaan, apakah zina itu ada enaknya? Ada mboten Bu? Ya tentu ada lah ya. Makanya semangat untuk berzina. Apakah nyolong itu ada enaknya? Ada, maka semangat untuk melakukan. Kalau nyolong itu nggak ada enaknya, pahit, 100% pahit, getir, gelem toh Bu. Justru maksiat itu ada enaknya, ada lezatnya. Disitulah manusia tertarik untuk semangat mengamalkan. Ya termasuk ghibah. Minum khamr, judi, nyolong, mabuk, ngerampok, riba, dusta itu ada enaknya, ada lezatnya. Cuman madorotnya lebih besar. Termasuk ghibah. Apakah ghibah itu ada lezatnya? Ada. Yang menghibah seneng, yang mendengar ghibah iya seneng. Makanya di sebagian stasiun televisi banyak acara ghibah, kita banyak acara ghibah artis, ghibah tokoh A, tokoh B, sing nonton ya seneng Bu nggih. Seneng, ngaten nggih. Baik Bu, sekarang kita akan lihat Bu definisi ghibah nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan Bu definisi ghibah. Dan ingat definisi Nabi itu definisi yang paling baik nggih. Definisi yang paling top itu definisi yang dia punya 2 sifat Bu. Jami dan mani. Ngaten Bu, itu definisi yang paling bagus. Jami dan mani. Jami itu mengumpulkan semua unsur. Apa sih Pak definisi gelas? Nah, nek jenengan bisa memberi definisi yang bagus itu definisi yang jami dan mani. Yang pertama jami. Jami itu mengumpulkan semua unsur, semua bagian-bagiannya dimasukkan. Yang kedua mani. Mani itu semua bagian, semua unsur yang bukan bagiannya dikeluarkan. Itu definisi yang paling bagus. Apa sih definisi HP? HP adalah benda yang kotak. Nah, ini belum jami, nggih. Kotak kan ya akeh, buku ya kotak, nggih. Tahu ya kotak, gitu. Ini berarti definisi jelek seperti itu. Apa sih definisi HP? HP itu adalah benda yang kotak, warnanya hitam. Benda kotak warna hitam ya banyak Mas, gitu nggih. Nah, ini berarti definisi yang tidak bagus. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi definisi ghibah yang paling bagus. Karena dari wahyu ya. Apa kata Nabi? Ghibah adalah dzikruka, ngeten Bu, ghibah itu dari kata ghoba, ghaibun, ghaib. Ghaib, ghaib nggih. Ghaib. Dzikruka akhaka bima yakrah. Mohon Bu, simpel, sederhana nggih. Jadi kata Nabi, ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrahu, yaitu engkau menyebutkan, menceritakan keburukan saudaramu di belakangnya yang dia tidak sukai. Engkau menyebutkan, menceritakan
keburukan saudaramu di belakangnya. Ngoten Bu. Engkau menyebutkan, menceritakan keburukan saudaramu di belakangnya, Bu. Berarti dari definisi ini, Bu, ghibah punya 4 ciri. Ciri ghibah yang pertama adalah menyebutkan keburukan. Keburukan apapun, keburukan fisiknya, keburukan agamanya, keburukan anaknya, keburukan rumahnya, keburukan pekerjaannya, hobinya, Ibu, keburukan karakternya, ini termasuk ghibah. Jadi yang disebut, yang diceritakan adalah keburukan. Sehingga kalau dia mendengar, dia nggak suka keburukan, Bu. Berarti kalau menyebutkan kebaikan, ghibah bukan. Kalau jenengan menyebutkan kecerdasan dia, kedermawanan dia, kelembutan dia, kebaikan dia, ya bukan. Jelas Bu nggih? Menyebutkan si A itu loh orangnya cerdas. Nah, ini enggak ghibah. Si A itu lo rajin, si A itu lo sregep, si A itu lo semangat ibadah. Nah, ini berarti bukan ghibah. Tapi kalau si A itu lo keset. Nah, si A itu lo nek masak kasinen. Nah, misalnya Bu nggih. Si A itu lo nek turu ngorok. Nah, ini ghibah Bu. Jelas Bu nggih, misale Bu nggih. Si B iki lo ngentutan. Nah, ngoten Bu. Si C iki lho wonge suka nesunan misalnya. Ini kan keburukan. Pelit dan seterusnya, berarti ghibah, Bu. Yang kedua, Bu, tidak di hadapannya ghaib. Nah, jadi ghaib. Jadi ghibah itu dari kata ghaba, ghaibun, ghaib. Berarti orangnya enggak hadir. Nanti saya misalnya ngomongin Mas Muslim di depan Mas Adit. Jelas ya? Lah, Mas Muslim enggak di depan saya. Namanya ghibah. Kalau Mas Muslim kok dia hadir di majelis, bukan ghibah, Bu. Namanya contoh ngeten, Bu. Misalnya saya menggibah Pak RT nggih. Pak RT di rumah, saya ghibah Pak RT di depannya Pak RW. Pak RW. Pak RT itu lho, nek kerja bakti, nek ongkang-ongkong tok, ngakon-ngakon tok malah udat-udut, blendas-blendus, wargane do kerja bakti ini malah ongkang-ongkong leda-lede. Nggih. Keset. Nah, Pak RT ada di rumah, Bu. Ini namanya ghibah. Jelas sih, ini ghaib. Tapi kalau saya ngomong seperti itu di depannya Pak RW, kalau Pak RT hadir bertiga, saya, Pak RW, Pak RT, maka ini bukan ghibah, mencela. Kenapa? Karena Pak RT bisa membela diri. Aku iki yo ongkang-ongko Mas, leda-lede ngakan ngoko ning aku lagi loro. Nah, membela diri dia. Jelas nggih? Ini berarti bukan ghibah, namanya mencela. Makanya Bu, mencela sama menggibah lebih mana Bu dosanya, lebih gede mana Bu? Ghibah. Jadi mencela itu orangnya hadir, dia bisa membela diri. Ngoten nggih? Jadi mencela itu sama menggibah itu lebih gede menggibah dosanya. Karena orangnya tidak bisa membela diri. Ngoten Ibu-ibu. Kemudian yang ketiga, Bu, ciri ghibah itu adalah akhoka tadi, saudaramu. Saudara. Jadi yang kita rasani eleke itu saudara kita seiman. Nah ini Bu, seislam. Berarti nek jenengan ngrasani eleke pendeta ghibah? Bukan. Jelas sih. Jenengan ngrasani eleke Pak Pendeta, kan dia Nasrani. Di sini itu maksudnya adalah akhoka, saudara seiman, saudara seislam. Enggak ghibah menurut definisi Nabi. Jelas nggih? Misalnya ngeten Bu, saya sama Mas Muslim ngomong, Mas, aku yang ditonggo jenenge Pak Pendeta, Pak Fulan Pendeta. Nek mangan iki lho, mesti karo tangan kiwa. Mesti wong iki keset. Terus ambune apok, misalnya nggih. Ambune apok, terus wong iki menang-menangan. Nah, ini namanya ngrasani Pak Pendeta. Ghibah ya bukan. Jelas nggih? Menurut definisi Nabi bukan ghibah. Apakah dosa, Bu? Nggih, apakah dosa? Insya Allah tidak dosa. Cuman Bu, tapi tidak ada manfaatnya. Jadi
lebih baik dihindari. Ngoten, karena nggak ada manfaatnya, ngoten Bu. Nggak ada manfaatnya. Maka tidak, ya nggak perlu kalau nggak ada kepentingan, ya ngapain ngomongin Pak Pendeta, ngoten Bu. Karena gini Bu, orang kafir itu tidak punya kehormatan Bu. Orang kafir tidak punya kehormatan, maka ya aibnya itu ya boleh kita omongin, kalau ada manfaatnya. Kalau enggak usah. Karena orang kafir itu Allah mensifati orang kafir dengan apa Bu? Ulaika kal an'am di surat Al-A'raf Bu. Al-A'raf ayat 179. Allah mensifati orang kafir dengan kal an'am, seperti binatang ternak. 179. Atau juga surat Muhammad ayat 12, mirip. Allah mensifati orang-orang kafir dengan binatang ternak. Kata siapa? Kata Allah. Bahkan kata Allah, balhum aldol, lebih buruk daripada binatang ternak. Bu. Ya cara Jawanya gini Bu, orang kafir itu lebih buruk daripada wedhus, lebih buruk daripada sapi, lebih buruk daripada kethek, lebih tenan Bu, kata Allah loh nih, lebih buruk daripada onta. Kenapa Bu? Kenapa kira-kira Bu? Ya betul. Karena mendolimi Allah, betul. Karena dia menghamba kepada makhluk yang lebih hina dari dia. Yang pertama, orang kafir itu dia menghamba kepada makhluk yang lebih hina dari dia. Kan ngeten Bu, kudune kan kita itu kan menghamba, menyembah kepada pencipta Bu nggih. Dene malah menghamba kepada sapi, menghamba kepada pohon, menghamba kepada jimat, menghamba kepada matahari, Sinto nyembah matahari, menghamba kepada patung, menghamba kepada keris. Apa ini Bu? Lebih buruk daripada wedhus. Ya syirik jelas toh Bu. Wedhus menghamba kepada siapa? Allah Bu, Allah. Lah ini dia menghamba kepada keris, menghamba kepada jimat. Keris resopo-opo menghamba, dia merendahkan diri kepada keris Ibu. Apa ini? Ya lebih buruk daripada ketela, lebih buruk daripada wedhus. Jelas Bu? Yang pertama Bu. Yang kedua, orang-orang kafir itu tidak pernah mandi junub. Gimana Bu? Kan ra kenal dene gitu. Ra kenal, selama hidup dia senantiasa berhadas besar. Kenapa? Ya rata mandi junub, tak kenal dek nih. Apa itu? Ya mirip lah sama sapi, ya mirip sama kethek. Masa tak cetrake Bu itu? Mirip sama wedhus. Dan selesai berhubungan dengan istrinya, lalu neng kantor. Ya sama dengan pitik, sama dengan bebek Bu. Ngoten. Yang ketiga, orang-orang kafir itu tidak kenal mana halal, mana haram. Sing penting enak, Bu nggih. Jenengan masih ingat Bu nggih? Virus corona pertama kali muncul dari mana? Wuhan, Cina. Gara-gara makan? Ya makan yang tidak jelas itu, sing kelelawar, sing kalajengking, sing mungkin ya werok, mungkin curut, mungkin gitu. Ulo apa ya? Karena dia tidak tahu. Sing penting wal kedual, sing penting kontal. Orang ketang bantal karo sandal. Itu nggih. Nah. Itulah orang-orang kafir. Sing penting kontal. Meskipun itu bantal karo sandal. Dan karo kadal. Jelas nggih? Itu orang-orang kafir. Mereka enggak punya kehormatan. Orang kafir kalau mati tempatnya di mana, Bu? Neraka selamanya. Ya sudah. Kata siapa ini? Subhat bahaya ini, orang-orang liberal. Orang kafir tidak mungkin masuk surga, tidak mungkin. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak mungkin. Yang bisa masuk surga hanya orang Islam.
Sebaik apapun dia, mau dia dermawan, jujur, adil menurut manusia ya, dia amanah, dapat dipercaya, dia suka membantu orang, murah senyum. Satu kota Semarang mengatakan ini pendeta baik loh. Tapi kalau dia mati kafir, nol. Tempatnya pasti kekal di neraka. Betul Bu? Nggak punya kehormatan sama sekali. Dalam? Kuburiun. Orang-orang yang dia gandrung sama kubur. Dia itu lebih rindu sama kubur daripada masjid. Nah, dan dia itu lebih suka memakmurkan kuburan daripada memakmurkan masjid. Dia lebih suka, lebih betah di kuburan daripada di masjid. Ini kuburiun Bu. Ini juga berbahaya. Ini juga bisa syirik, berbahaya. Kita itu diperintah Allah untuk memakmurkan masjid, bukan memakmurkan kuburan. Nah, kan ada tahu salah satu itu laki-laki yang dia akan mendapatkan naungan di akhirat, yaitu laki-laki yang hatinya rindu dengan masjid. Jelas Bu nggih? Masjid bukan kuburan. Ngoten Bu. Nah Bu, jenengan kita hendaknya rindu, semangat mendatangi masjid, bukan semangat mendatangi kuburan. Jelas Bu nggih? Yang keempat Bu, orang-orang kafir itu tidak kenal suci dan najis. Tidak tahu dia. Tidak tahu mana suci, mana najis, tidak tahu dia. Nah, ini beberapa alasan kenapa ke orang kafir itu lebih buruk, lebih jelek, lebih hina daripada wedhus. Bu, pertanyaan Bu, wedhus, sapi, kedek, apakah nanti masuk neraka? Enggak Bu. Orang kafir? Iya, makanya lebih buruk dia. Nonton Bu, berarti orang-orang kafir itu ya penghuni neraka Bu. Yang keempat Bu sekarang ciri dari ghibah Bu, benar adanya sesuai dengan fakta realita, itu ghibah. Ciri yang keempat, ghibah itu benar adanya sesuai fakta realita apa yang diomongkan. Ngoten Bu. Contoh si A misalkan dia menghibah Pak RT di depan Pak RW. Pak RT itu lho wonge nek kerja bakti ongkang-ongkong, malang kerik, cuman iso ngongkon trok, udah udut belendas-belendus. Ongkang-ongkong nggih kesat-keset. Ngoten Bu. Memang seperti itu Pak RT Bu. Memang Pak RT ketika kerja bakti ongkang-ongkong leda-lede Bu. Ini berarti kan realita Bu nggih. Ini namanya ghibah. Tapi kalau yang diomongke tadi Pak RT leda-lede, ongkang-ongkong, belendas-belendus, udah udut ngerokok, udut terus kemudian malang kerik trok, ternyata nggak seperti itu, nggak sesuai fakta, namanya fitnah. Dan fitnah lebih gede daripada ghibah. Ini 4 ciri ghibah. Yang pertama tadi menyebut keburukan, yang kedua tidak di hadapan dia alias goib, yang ketiga Bu saudara seiman, yang ketiga, yang keempat sesuai fakta realita. Kemudian bahkan Bu ada sebagian orang dia itu ghibah orang lain dalam rangka untuk meninggikan dirinya. Contoh, Pak RT gitu, selama aku ning masjid 20 tahun nggak pernah ketemu sama Pak RT. Ngoten Bu. Maksudnya adalah aku rajin ke masjid. Nah, ngoten Bu. Tapi dia ingin meninggikan derajat dia dengan cara menggibah Pak RT. Aku gitu selama di perumahan sini itu belum pernah lihat Pak RT ke masjid. Nah, artinya dia sering ke masjid. Ngoten Bu. Paham nggih? Ini lebih parah lagi Bu. Dia merasa puas, dia merasa senang, gembira, senyum di atas penderitaan saudaranya Pak RT. Ini tentu termasuk dosa besar mungkin. Dalam? Pak RT jenengan? Oh, mboten gitu. Oke.
Oh, nggih. Ini contoh, nggih. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu, dan ghibah itu bisa lewat medsos nggih. Ghibah bisa lewat medsos, lewat grup, saged, bisa lewat WA nggih, bisa, Bu. Nggih, bisa. Ada kaidah, Bu, nggih, al-kitabu kal khitabi. Tulisan itu sama dengan lisan. Tulisan sama dengan lisan. Nek jenengan ghibah Pak RT pakai WA, pakai grup, sama dengan ghibah pakai lisan. Maka hati-hati ketika kita menulis komentar. Ada orang, Bu, dia nek ngomong pakai lisan dia nggak mau, males dia. Tapi nek komentar seneng. Nah, ini juga berbahaya, hati-hati. Jadi jaga lisan, kalau sekarang sama jaga jari. Jaga jari agar tidak menulis komentar sembarangan, Bu. Sekarang kita akan sampaikan beberapa dalil, nggih. Ternyata ghibah itu termasuk dosa besar. Dalil-dalil ghibah termasuk dosa besar, nggih. Di sini ada 6 dalil. Semoga nanti kita sadar, nggih, untuk tidak menghibah. Yang pertama, Bu, surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama di surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman nggih, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah, janganlah kalian saling menggibah di antara saudara-saudara kalian. Allah di sini memberikan perumpamaan. Orang yang menggibah itu seperti orang yang dia memakan bangkai saudaranya. Di sini Allah memberikan gambaran orang yang menggibah saudaranya itu seperti dia memakan bangkai jenazah mayat saudaranya, Bu. Kalau kita dikasih bangkai ayam, kita nggak mau. Kita dikasih bangkai babi, ya mau, apalagi babi nggak mau. Karena babi itu babi najis, haram, bangkai haram, berarti double haram. Tapi kalau kita dikasih bangkai saudara kita, mau nggak, Bu, jenengan? Disuruh makan bangkai kakak kita, disuruh makan bangkai Pak RT, nggak mau. Dikasih bangkai adik kita, dikasih bangkai saudara sepengajian kita nggak mau. Tapi terkadang kita sering gibah mereka. Terkadang yang kita gibah justru malah kakak kandung kita. Yang kita gibah terkadang malah paman kita. Yang kita gibah kadang ustadz kita. Oke? Yang kita gibah terkadang teman sepengajian kita. Kayak lo fulana nek ngaji. Nah, ngantuan. Nah, itu enggak boleh, Bu. Boten parang ngoten niku. Enggak boleh nggih. Nek mau negur silakan, tapi nek digibah di belakang enggak boleh. Kayak lo fulana kayak nek kajian dia rona sregep ngaji. Tekan kono turu. Nah, ya. Nek saya yo sregep nulis. Ini ghibah. Boleh? Enggak. Dalam ada orangnya, ya Allah nggih. Nggih. Kalau ada kesesuaian nama dimaafkan, Bu nggih. Nggih, mencela, Bu nggih. Ngoten, Bu. Ini gambaran yang buruk dari Allah bagi orang yang suka menggibah. Dia seolah-olah itu makan bangkai saudaranya. Bahkan terkadang dia menggibah temannya sepengajian, menggibah teman satu soft ketika sholat, menggibah ustadznya, menggibah gurunya, menggibah ya, seterusnya lah. Banyak, Ibu. Ini berbahaya. Yang kedua, Bu, dalil ghibah termasuk dosa besar, nggih. Diceritakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, Nabi ketika Mi'raj, Bu. Mi'raj itu naik tapi nggak lurus, Bu. Mi'raj itu naik tapi agak miring, itu Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj, Jadi Nabi itu pernah pergi ke satu tempat yang paling tinggi, Sidratul Muntaha. Yang kedua, Nabi pernah melakukan safar paling cepat. Karena kenapa, Bu? Karena cuman sepertiga malam, artinya separuh malam lah ya. Habis Isya berangkat, sebelum subuh sudah sampai.
Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pergi ke tempat yang paling jauh. Berapa Bu? Jarak bumi ke langit. Nah, kita nggak tahu. Berarti Nabi pernah melakukan safar tertinggi, gitu, Sidratul Muntaha. Pernah safar tercepat, seperti separuh malam. Yang ketiga, Nabi pernah safar ke tempat terjauh. Jenengan paling banter mungkin ke Mekah Bu nggih? Nah, ke Mekah Madinah. Nabi lebih bumi ke langit ke-7, bahkan di atas Sidratul Muntaha. Bahkan malaikat Jibril itu tidak sanggup untuk ke tempat itu, karena itu tempat yang paling tinggi. Sidratul Muntaha. Sidr itu pohon sidr nggih. Muntaha itu pol-polan Bu. Itu artinya muntaha, penghabisan. Tempat yang paling tinggi. Berapa juta, berapa miliar kilo. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi nggih, lama urijabi marortu biqaumin lahum adfarun min nuhasin. Ketika saya itu mi'raj, saya melewati suatu kaum yang dia itu memiliki kuku yang terbuat dari tembaga. Kaum manusia punya kuku terbuat dari tembaga. Yahmusuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka ini mencabik-cabik, mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Jadi ada manusia, dia punya kuku panjang terbuat dari tembaga, lalu dia mencabik-cabik, mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka. Qala man haula ya Jibril. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa mereka itu? Qala, kata malaikat Jibril, humul ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah manusia yang suka memakan daging manusia. Artinya orang yang suka ghibah, Bu. Lah saya tadi orang yang suka ghibah itu dia seolah-olah makan daging bangkai saudaranya. Jadi orang yang suka ghibah dia diancam dengan siksa, dengan azab. Kukunya panjang terbuat dari tembaga, lalu dia mencakar-cakar mukanya sendiri. Ngeten Bu, karena ngeten Bu nggih. Dalam Islam orang Muslim yang lain kan bersaudara Bu nggih. Jenengan saudara saya saudara jenengan. Kita ini kan bersatu, ini kan satu nggih, satu. Kita ini satu. Maka seolah-olah kalau kita menggibah orang lain, seolah-olah menggibah diri kita, guys. Kalau kita ini membuka aib keburukan orang lain, seolah-olah kita membuka aib diri kita. Kan kita kan satu, bersaudara. Kemudian yang ketiga Bu, yaitu yang ketiga nggih, dalil bahwa ghibah ini termasuk dosa besar. Yang ketiga adalah pahala puasa. Orang yang ghibah itu bisa gugur. Pahala puasa orang yang menggibah itu bisa gugur gara-gara ghibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi alaihi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia berpuasa tetapi dia melakukan ucapan zur, ucapan yang maksiat, ya diantaranya adalah ghibah, atau dia melakukan perbuatan zur, perbuatan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasa dia. Artinya ngeten Bu, kalau ada orang yang dia berpuasa, puasa sunnah, puasa wajib, tapi dia suka ghibah, maka pahala puasanya terancam gugur. Ngeten Bu. Jadi ada pembatal puasa, ada pembatal pahala puasa. Nek pembatal puasa kan makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, Bu nggih. Tapi kalau pembatal pahala puasa diantaranya adalah ghibah. Ngoten Bu. Bisa jadi posone sah,
Menurut fikih nggih, wong dia nggak makan kok, dia nggak minum kok. Sah secara fikih, tapi bisa jadi tidak mendapatkan pahala puasa. Berarti dia puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga haus, Bu. Maka Bu nggih, ketika kita puasa Bu nggih berusaha untuk menahan lisan, nggih. Menahan perut dan menahan sisa selain perut, nggih. Banyak orang yang dia puasa itu hanya menahan dua, Bu. Yang ditahan hanya perut dan di bawah perut. Sedangkan matanya nggak puasa, tangannya nggak puasa. Buktinya mana apa? Puasa masih tanda tangan palsu. Puasa tapi proyek palsu masih jalan, nggih. Melihat perkara-perkara haram, berarti dia puasa hanya menahan perut dan di bawah perut. Sisanya nggak puasa dia. Orang seperti ini pahala puasanya terancam batal. Yang keempat nih, hadis riwayat Ahmad, Bu. Ini hadis yang mungkin sering jenengan dengar, Bu. Sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku pernah mendengar Abu Hurairah itu bicara. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar. Ya Rasulullah, ada wanita fulanah, dia ini rajin sholat malam. Mungkin witir, mungkin tahajud, mungkin sholat sunat mutlak. Intinya dia sholat malam. Bu, witir itu apakah termasuk sholat malam, Bu? Nggih, witir termasuk sholat malam. Dan dia ini rajin puasa di siang hari. Jadi malamnya bergadang untuk sholat malam, siangnya dia puasa sunnah. Wataf'alu watasodaku, dia semangat beribadah, dia giat beribadah, dia semangat bersedekah. Tetapi watu'zi jironaha bilisaniha, tetapi wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lesannya. Jadi sholat malam rajin, puasa sunnah rajin, sedekah rajin, ibadah rajin, tapi lesannya kotor. Lesannya kotor, suka mencaci maki, suka menggibah tetangga. Faqala Rasul, maka kata Nabi, la khaira fiha, dia nggak punya kebaikan. Hiya min ahlin nar, wanita ini termasuk penghuni neraka. Kemudian qalu wa fulanah, ya Rasul, ada perempuan yang lain, tusolli al maktubah. Wanita yang kedua ini dia hanya sholat wajib tok. Dia nggak sholat badiah, nggak sholat qobliyah, nggak sholat tahajud, nggak sholat witir, nggak sholat duha, nggak. Watasodak bi athwarin, dia bersedekah dengan sesuatu yang sedikit. Mungkin sedekah mungkin cuma 5.000, mungkin sedekah cuma roti sairis, mungkin sedekah cuma akuasa gelas, mungkin sedekah cuma apa, Bu? 1.000 2.000, tetapi wala tu'zi ahadan, tetapi dia lesannya tidak pernah menyakiti orang lain. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah, wanita ini termasuk penghuni surga, Bu. Berarti dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan, Bu, ternyata semangat untuk beramal sholih tadi, puasa, kemudian sholat malam, itu kalau tidak bisa mencegah dari ucapan yang kotor, menyebabkan dia terjatuh ke dalam neraka. Yang kelima, Bu, diancam dengan siksa kubur. Diancam dengan siksa kubur. Ani bin Abbasin qala, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala, suatu hari Nabi itu melewati 2 kuburan, Bu. Ini hadis yang sering kita dengar, Intinya, 2 kuburan ini, kuburan ini, Bu, sedang disiksa. Nabi melewati 2 kuburan tua. 2 makam ini sedang disiksa, Bu. Kata Nabi, amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah. Kuburan yang pertama ini dia disiksa gara-gara namimah, alias adu domba. Dan adu domba itu biasanya mukodimahnya, pemanasannya diawali dengan ghibah.
Adu domba itu biasanya mukodimanya adalah hibah. Wa ammal akhor, sedangkan kuburan yang satu fakana la yastaberi'u minal baul. Sedangkan kuburan yang satu ini dia disiksa, diazab gara-gara pipis tidak beres. Kencing tidak beres, mungkin nyiprat, mungkin tidak menutup aurat, terutama bagi Pak sopir, sopir truk Jakarta Surabaya pengen pipis, medun langsung neng mepet karo ben. Nah, gitu. Ini perhatian bagi Pak sopir, ini bisa terkena hadis ini, Bu. Atau mungkin dia pipis nggak menutup aurat, pipis nyiprat nggak cebok dan seterusnya. Kemudian, Bu, summa akhadha jaridata rotbatan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah korma yang basah, fasaqqaha nisfaini, kemudian dibelah menjadi dua, fagharaza fi kulli qabrin, kemudian ditancapkan ke dua kuburan tadi. Qalu ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Para sahabat yang hadir itu tanya, kenapa ya Rasul engkau menancapkan pelepah korma yang basah? Qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Aku berharap ketika saya menancapkan pelepah korma ini yang masih basah ini, itu akan meringankan siksanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Bu. Nah, hadis ini dijadikan dalil sebagian saudara-saudara kita untuk nyekar ketika mereka berziarah kubur. Tahu nyekar nggak, Mas? Atau tabur bunga. Nah, ini hadisnya ini. Hadis ini dipakai saudara-saudara kita untuk tabur bunga, nyekar ketika berziarah kubur, Bu. Ini tentu pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah, Ibu-ibu, nggih. Dari mana Pak sisi salahnya? Sisi salahnya ini itu kekhususan Nabi, Bu. Ini kekhususan Nabi. Jadi ngeten, Bu, nggih, ada beberapa amalan, Bu, yang menjadi kekhususan Nabi, dan itu banyak. Jadi ada beberapa amalan yang menjadi kekhususan Nabi. Mana Pak buktinya? Buktinya adalah para sahabat tidak ada yang meniru. Jelas, Bu, nggih? Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kekhususan puasa wisol, puasa nyambung. Nah, sekarang pertanyaan, ada nggak sahabat yang ikut puasa wisol? Nggak ada. Berarti itu kekhususan Nabi. Ditiru boleh? Nggak boleh ditiru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kekhususan boleh menikah dalam satu waktu lebih dari 4 perempuan. Apakah ada sahabat yang meniru? Tidak ada. Berarti itu kekhususan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meludahi matanya Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali matanya sakit, diidoni bujuh, ngoten, Bu. Jelas ya? Lalu sembuh. Apakah boleh kita tiru? Anak jenengan sakit mata, gitu. Lalu jenengan gendong, bawa ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong diidoni, boleh, Bu? Ini bukan metode pengobatan. Ini itu mukjizat, Mas. Jangan ditiru. Ini kekhususan untuk Nabi. Betul, Bu? Ya, termasuk para sahabat itu, Bu, rebutan bekas air wudhu Nabi. Cara Nabi, Bu, minum nggih, Nabi minum. Misalnya nggih, saya nih. Bismillah. Misalnya, Bu, Nabi minum. Selesai minum kan sisa, Bu, nggih. Maka sisa minum Nabi berkah. Ngaten, Bu, nggih. Tapi ini kekhususan Nabi. Ngaten, Bu. Nah, nek sisane Ustadz mboten lho ya, tantekke nanti. Kuatir nanti keroyokan, jangan. Jelas, Bu, nggih? Enggak. Sisane Ustadz, sisanya kiai, sisanya habib tidak berkah. Yang berkah itu sisanya Nabi, keringat Nabi, baju bekas Nabi, bekas bahkan air ludah Nabi, rambut Nabi, itu berkah, Bu. Khusus Nabi. Selain Nabi nggak berkah. Mana buktinya? Buktinya adalah para sahabat nggak pernah ngalah berkah dengan bekas minumnya Abu Bakar, bekas cokotani Abu Bakar.
Enggak, jelas Bu nggih? Maka kalau ada orang kok ngalap berkah dari bekas minum kiai, keliru dia, enggak paham. Ngoten Bu, termasuk misalnya kita punya anak, lalu lahir, lalu ditahnik nggih, ditahnik dengan kurma ke ustad. Boleh enggak Bu? Enggak boleh. Bapake dhewe. Ngoten, apalagi ke kiai sing udut ngerokok. Nah, itu anak jenengan loro mripate, Pak Yai urung sikatan, udut Bu, kon ngidoni pripun? Nah, itu. Jelas Bu nggih? Ini namanya kekhususan Nabi. Ngoten Bu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ziarah kubur ke Baqi tidak tabur bunga. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berziarah ke Syuhada Uhud tidak tabur bunga. Aisyah ziarah kubur tidak tabur bunga. Nabi pernah menziarahi makam ibunya tidak tabur bunga. Jelas sih? Berarti tabur bunga itu bukan sunnahnya Nabi, bukan syariat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu malah mendekati mungkin syariatnya orang-orang non Muslim Bu. Ngaten Bu. Dalam Islam Nusantara nggih atau ANUS, aliran Nusantara. Ngaten Bu, ANUS ya. Ini salah paham sama hadis ini dia berarti. Ngaten Bu. Makanya gini Bu nggih. Gini Bu, yang membedakan Bu, apa pembeda antara muslim dengan non muslim? Apa pembeda terbesar? Apa pembeda terbesar antara muslim dengan kafir? Tauhid. Itu pembedanya. Yang terbesar nggih. Sekarang, apa pembeda antara ahlu sunnah sama ahlu bid'ah? Apa Bu? Apa pembeda terbesar antara ahlu sunnah salaf dengan ahlu bid'ah? Apa Bu kira-kira Bu? Nek pembeda muslim sama kafir itu kan tauhid, gitu. Sekarang pembeda terbesar antara ahlu sunnah salafi sama yang non salafi apa Bu? Pemahaman sahabat. Pemahaman salaf. Itulah yang mereka nggak punya. Apakah orang-orang Khawarij itu membawa Al-Quran dan hadis? Pakai. Apakah orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah memakai Al-Quran hadis? Pakai. Tapi dia nggak punya satu ini loh, pemahaman sahabat. Maka sering disampaikan ala fahmis sahabah. Nah ini. Ala fahmis salafil ummah. Ini Bu, ini pembeda terbesar antara kita dengan mereka. Yang terakhir yaitu kasus Aisyah yang cemburu dengan Sofiyah. Aisyah itu istri Nabi, Sofiyah juga istri Nabi nggih. Qalat Aisyah pernah berkata Bu, karena dia cemburu sama Sofiyah. Sofiyah itu istri Nabi yang pendek Bu. Jadi kalau Sofiyah mau naik onta, itu Nabi menaruh kakinya di sini binti idai Sofiyah. Onta kan ya dhuwur Bu nggih. Dan dia pendek. Jadi nek Sofiyah mau naik onta itu kaki Nabi dienggo tataan. Ngoten lho Bu. Karena dia pendek. Dan suatu hari Aisyah ini cemburu sama Sofiyah. Lalu dia ngomong sama Nabi, "Ya Rasulullah, hasbuka min Sofiyah, ya Rasul, cukupkan dirimu dengan Sofiyah, cukupkan, nggak usah nganu dengan Sofiyah lah." Nah ini Bu kesalahan Aisyah. Fa innaha qasira. Sofiyah itu pendek Bu. Mungkin ya apa Ibu cempluk apa pendek lah. Apa berkata Nabi? Kalau Nabi kata Nabi Bu nggih, laqad qulti kalimatan lau mazajat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, kamu telah mengucapkan satu kata, satu kalimat yang apabila kalimat itu ditaruh di lautan yang luas akan merubah laut itu menjadi bau busuk. Padahal cuma bilang fa innaha qasira. Sofiyah itu pendek. Ini apa Bu? Ghibah. Cuman dia itu pendek, itu ghibah Bu. Nah kata Nabi, kalimat itu kalau dicampur ke dalam samudra yang luas
airnya akan berubah menjadi bau busuk. Cuman dia pendek loh Bu. Apalagi dia pendek, ireng, pasek, keriting, ngentutan, hula-hulu kaya kebo, rembes, rata adus kaya wedhus. Nah, ini mengerikan Bu. Jelas Bu nggih? Ngaten Bu. Yang terakhir Bu, terakhir iki nggih, 9:30 Bu, terakhir. Ghibah yang boleh. Oh, nanti enggak rampung ya Bu nggih. Mbon nek ngoten ben rampung tak percepat nggih. Berarti kurang dua poin Bu. Yang berikutnya Bu, ghibah yang boleh Bu. Yang pertama mutadzallimun, karena dizolimi ini boleh. Boleh ghibah. Karena dia dizolimi. Contoh ada orang dia mau umroh ditipu. Lalu dia lapor ke polisi, Pak polisi aku ditipu sama fulan. Fulannya wonge cendi, wonge ngentutan, wonge pesek, wonge ireng. Nah, ini boleh. Jelas Bu nggih? Ini karena dizolimi dia, dalam rangka untuk lapor ke polisi, Ibu. Tapi kalau ngomongnya sama orang lain Enggak boleh, harus dalam rangka lapor, dalam rangka ya lapor, ada manfaatnya. Kalau sebatas bumbu bicara enggak boleh Bu. Kalau sebatas bumbu ngobrol enggak boleh, enggak boleh. umroh sama dia, soalnya dia ngakuin saya nggak boleh. Gimana Bu? Nggak usah umroh sama dia karena dia pernah ngakuin saya. Boleh, enggak apa-apa seperti itu boleh. Boleh. Itu nanti masuknya ke ghibah yang ketiga. Yang kedua Bu, wa mu'arrifun, untuk memperkenalkan diri seseorang, untuk memperkenalkan identitas seseorang boleh. Contoh-contoh, ada Pak Pos, Bu, dari perso Bu, mau ngantar surat ke rumahnya, misalnya nih Pak Joko, misalnya nih, yang jenengan tanya, Pak Joko yang mana Mas? Di sini ada 3 Pak Joko. Pak Joko gendut, nah ghibah Bu. Pak Joko krempeng, nah ini ghibah ini. Pak Joko gembrot, nah ini ghibah semua bukan ghibah. Lah kata tukang pos, oh Pak Joko gembrot, ngoten Bu nggih. Kata jenengan, di sini ada Pak Joko gembrot juga 3. Pak Joko gembrot sing ngentutan, Pak Joko gembrot sing suka makan banyak. Ini ghibah boleh, boleh. Karena untuk identitas. Ngoten Bu. Sekitar 4 hari yang lalu Bu nggih, istri saya itu kan naik motor, qadarullah itu motornya kan Sukupi, Sukupi, terus nggak bisa di starter Bu, di dinar elok nggih. Terus telepon, Mas, motor saya ini nggak bisa di starter Bu, ternyata aki nentek Bu, aki habis nggih, lalu dibawa ke bengkel. Aku bingung, bengkelnya di bengkelnya Pak Gendut. Nah, nanti kula paham. Ini boleh nggak apa-apa dalam rangka untuk memperkenalkan identitas. Ini boleh Bu. Jelas Bu nggih, ini boleh. Ngaten nggih. Kalau misalnya berhadapan dengan orang yang sudah lama tidak ketemu, Nggih. terus dia kelihatan kurus sekali, Nggih. terus tanya, Bu, kenapa sakit? Itu Pak tambah kurus, boleh nggak itu? Enggak apa-apa, itu boleh bertanya nggih. Kan orangnya hadir toh nggih, enggak apa-apa itu boleh Bu. Nggih, enggak apa-apa boleh Bu. Yang ketiga Bu, wa muhadzirun, untuk memperingatkan seseorang dari keburukan tadi. Boleh, untuk memperingatkan dari keburukan dia. Hati-hati, hati-hati Mas nek karo si fulanah kae. Wong iki nek utang ora bayar. Nah ini boleh. Karena memang dia nek utang ora bayar. Hati-hati lho kowe nek kerja sama karo fulan kae. Wong iki nek janji sering belanjani lho. Nah ini boleh Bu. Boleh enggak apa-apa. Hati-hati nek kerja sama karo bisnis karo si fulan kae. Wong iki sering menipu, boleh. Boleh Bu, agar tidak ada korban yang lain. Termasuk memperingatkan keburukan dari tokoh-tokoh tertentu. Bu, jangan membaca bukunya fulan, dia tokoh liberal. Nah, ini boleh. Misalnya nggih, jangan membaca bukunya Ulil, tokoh liberal. Ini boleh, nyebut nama boleh, nggak apa-apa. Ini boleh memperingatkan. Jangan membaca bukunya atau jangan melihat channel YouTube-nya Pak Fulan. Ini banyak subhat, dia orang sufi, boleh nggak apa-apa. Jangan menghadiri kajiannya Fulan, dia ustadz kena subhat, boleh nggak apa-apa. Dan boleh Bu. Jangan menghadiri ceramahnya Pak Fulan dan seterusnya, boleh Bu. Oke.
Bu, jangan duduk di sampingnya Bu Fulanah, dia itu kena penyakit corona. Enggak apa-apa, boleh. Agar untuk memperingatkan, ya, agar selamat. Dia itu kena corona loh, tapi dia ikut kajian. Jangan di sebelahnya, ini boleh, nggak apa-apa. Yang keempat, wa mudhiri fiskon, untuk menyingkap kefasikan. Ya. Yang kelima, mustaftin, dia minta fatwa. Boleh, minta fatwa itu boleh. Minta pendapat boleh. Contoh ngeten, ibu-ibu misalnya Bu RT atau jenengan ngeten Bu, jenengan misalnya Bu RT nggih, ada laki-laki ingin melamar, ingin menikahi fulana. Warga RT jenengan tanya, "Bu, nuwun sewu, saya ini fulan ingin menikahi fulana." Tetangga jenengan, satu RT sama jenengan. Dia ingin mengetahui identitas fulana, Bu. Nah, jenengan Bu RT kan kudu jujur Bu, ini untuk kepentingan rumah tangga. Nah, jenengan cerita, "Mas, setahu saya fulana itu dia itu nek masak kasinen terus." Misalnya Bu, fulana itu kalau dia bangun kesiangan misalnya. Fulana itu kalau mandi seringnya maghrib misalnya. Fulana itu kalau tidur ngorok misalnya. Fulana itu nyapu ora resik misalnya. Fulana itu wong emosinan misalnya. Ini kan gibah sama bang gibah ini. Boleh ya boleh. Ini gibah. Gibah boleh Bu. Tapi ingat Bu, gibah itu karena haram asal hukumnya boleh dilakukan kalau sebatas ya sekedarnya. Ya sekedarnya. Tadi ada orang ingin menikahi fulana. Sudah kita boleh menceritakan apa keburukan dia, apa adanya. Tapi nggak boleh menceritakan keburukan melebar kemana-mana. Bapak iki lho, pekerjaan ini nggak boleh ke bapak ke pamane, ini nggak boleh. Jadi karena perkara haram itu boleh, tapi sekedarnya. Ngerti Bu? Yang terakhir adalah waman tolabal i'anah fi izalatil mungkar. Orang yang minta tolong untuk menghilangkan kemungkaran. Ini boleh. Pak polisi, ning kono ono rampok, Pak. Lah piye ciri-cirine Mas? Rahasia. Ya piye wong rahasia nggih? Ya enggak bisa lah, cerita. Pak, ono rampok. Piye ciri-cirine Mas? Bertato. Wonge gondrong, wonge pesek, wonge apek. Misalnya boleh, Bu. Yang terakhir Bu, ben cepet nggih, cara bertaubat dari ghibah. Ini penting Bu. Cara bertaubat dari ghibah Bu. Yang pertama, menyebut kebaikannya, menyebut-nyebut kebaikan dirinya di tempat, di majelis yang pernah kita ghibah. Contoh, saya misalnya pernah ghibah jenengan Bu di sini ya. Saya nyebut Bu Fulana kae wonge dermawan, dia baik, dia ini, dia itu, ngeten nggih. Menyebut kebaikannya di majelis yang pernah kita ghibah. Yang kedua, memuji mereka. Memuji orang yang pernah kita ghibahi. Tentu dengan sesuai fakta nggih, harus sesuai fakta. Yang ketiga Bu, meminta maaf. Nek ketemu, nek sanggup, nggih meminta maaf. Iya, nggak apa-apa, boleh. Tapi dengan syarat kalau dia nggak marah. Nggak marah. Tapi kalau dia malah marah, malah dendam, jangan. Jangan, Bu. Bu, aku pernah Bu menghibah jenengan, Bu. Maaf ya, Bu. Tak maaf ke, ini ngono syaratnya. Apa syaratnya? Traktir nasi Padang. Nah, Bu, traktir traktir nasi Padang, rendang, ngoten Bu. Yang keempat Bu, mendoakan kebaikan. Ya Allah, ampunilah fulanah ya Allah, aku pernah menghibah dia. Ngoten Bu. Semoga jadi kafarat penebus. Mungkin yang terakhir, memohonkan ampun untuk dirinya. Ngoten Bu. Ya Allah, ampunilah fulanah ya Allah, ampunilah fulan ya Allah, dan seterusnya Bu. Rahmati dia, sayangi dia, masukkan ke dalam surga dan seterusnya. Ini contoh-contoh, ini diantara cara untuk menghapus dosa ghibah kita, Bu. Semoga bermanfaat, semoga kita terhindar dari dosa ghibah. Meskipun ya ora gampang, Bu nggih. Ora gampang.
Pripun, Bu? Nggih, boleh, Bu. Tadi kan panjenengan mengendikan menawi sahabat Nabi tidak menikah lebih seperti Nabi. Nggih. Dari 4. Lebih dari 4 nggih, maksimal 4 nggih. Nggih. Nah itu tetangga saya itu masuk Nasrani gara-gara dia nggak mau dinikah oleh orang Islam, takut kalau dinikahi lebih dari satu. Oh, Masya Allah. Tapi dia tuh saat tetangga saya yang lain itu belajar Al-Quran dengan orang laki-laki, dia bilang ibu itu tuh harusnya belajarnya sama saya. Saya khatam berkali-kali. Itu bagaimana Ustaz? Dosanya bagaimana itu? Neraka ya Ustaz ya? Berarti dia perempuan, Bu nggih? Nggih, berarti dia perempuan. Dia berarti murtad nggih. Murtad, Bu nggih. Ya sudah, kalau dia murtad ya tempatnya di neraka kekal. Lah pripun malih? Ya sudah. Kalau misalnya si ibu yang belajar Al-Quran itu belajar ke dia salah gitu? Nggak boleh gitu? Enggak boleh toh, Bu. Wong dia Kristen kok. Meskipun dia ahli agama nggih, dia ahli agama, bahkan dia hafal Al-Qur'an, kok kita muslim sama dia yang enggak pantas toh, Bu. Enggak boleh nggih. Nanti dikasih syubhat malah berbahaya, Bu. Jangan nggih. Masih banyak jutaan muslimah yang pintar ngaji, jangan nggih. Mungkin nanti pertemuan berikutnya tersan Mas nggih. Bahas apa ya Mas nggih? Bahas bahaya murtad juga enggak apa-apa. Monggo bebas nggih. Pun Bu nggih, ini ada pertanyaan nih. Pripun iki Mas? Pun peteng iki Mas. Ini dari Ibu. Tak WA nggih. Tak WA kamu nggih. Soalnya pun setengah 6 ya. Pun Bu nggih, demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita Bu nggih. Dosa lisan, dosa